Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Desma Mutiarawati dari kelompok 4. Halo guys, nama saya Andre Permadi. Saya Yolan Herliani. Halo, saya Naga Insani. Saya Alvira Femiani. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam mengawasi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang terkait. Kami akan menjelaskan beberapa masalah yang relevan terkait pengawas oleh DPS. Saya akan memulai dengan masalah pertama. Masalah pertama adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS bertugas memastikan bahwa semua kegiatan dan produk perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi semua aspek operasional, mulai dari produk yang dijual, cara pembiayaan, hingga investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kegagalan dalam memastikan kepatuhan ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan dari investor dan konsumen yang mengharapkan kepatuhan syariah. Selanjutnya, masalah kedua adalah pengawas transaksi keuangan. DPS harus memantau semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, atau masyir. Ini termasuk memastikan bahwa semua kontrak dan perjanjian keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang keuangan syariah untuk menjalankan fungsi ini dengan efektif. Masalah ketiga adalah DPS harus memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan untuk menjaga kepercayaan dari semua pelaku kepentingan, seperti karyawan, masyarakat umum. DPS ini harus memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip syariah. Masalah keempat adalah pemberian nasihat dan bimbingan. DPS ini berperan sebagai bimbingan kepada manajemen perusahaan tentang bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Masukan mengenai kebijakan perusahaan, produk baru, strategi bisnis untuk memastikan semua sesuai dengan syariah. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan dan menerapkan Baik, selanjutnya permasalahan yang kelima ialah pemantauan kepatuhan syariah secara berkala, sehingga DPS harus melakukan pemantauan dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut terus-menerus mematuhi prinsip syariah. Hal ini meliputi pemeriksaan rutin terhadap operasional perusahaan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah. Pemantauan ini harus dilakukan secara sistematis dan terjadwal untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan yang keenam ialah pelaporan kepada regulator, sehingga DPS harus melakukan pelaporan hasil pengawasan mereka terhadap regulator terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Laporan ini harus mencakup temuan-temuan penting mengenai kepatuhan syariah dan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mengatasi setiap masalah yang ditemukan. Pelaporan yang tepat dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga integritas perusahaan di mata regulator. Selanjutnya, masalah ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan internal. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh karyawan dan manajemen perusahaan memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip syariah, yang termasuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk membantu mereka memahami bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Tanpa pendidikan yang memadai, kepatuhan syariah perusahaan bisa terancam. Masalah ke-8 adalah pengelolaan risiko syariah. DPS harus bekerja sama dengan manajemen risiko perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Ini termasuk risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko hukum. DPS harus memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk mengelola risiko-risiko ini. Masalah ke-9 adalah konsistensi dalam implementasi DPS. DPS harus memastikan bahwa implementasi prinsip syariah dilakukan secara konsisten di
dilakukan secara konsisten di seluruh bagian perusahaan ini. Berarti tidak hanya fokus pada aspek-aspek tertentu seperti misalnya produk atau pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik perusahaan mencerminkan komitmen terhadap prinsip syariah. Untuk masalah ke-10 adalah tantangan dalam menghadapi inovasi produk seiring perkembangan zaman. Perusahaan seringkali mengembangkan produk baru yang mungkin belum diatur secara jelas dalam hukum syariah. DPS harus mampu memberikan panduan dan fatwa mengenai produk-produk baru ini serta memastikan bahwa inovasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, masalah ke-11 adalah pengawasan terhadap investasi. Dewan Pengawas Syariah harus memantau dan menilai semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada dana yang diinvestasikan dalam sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian dan alkohol. Ini termasuk melakukan due diligence terhadap semua peluang investasi. Masalah ke-12 adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Dewan Pengawas Syariah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti Dewan Komisaris, manajemen, dan pemegang saham untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diintegrasikan ke dalam semua aspek operasional perusahaan. Kerjasama yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kepatuhan syariah. Oke, demikianlah beberapa masalah utama terkait peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan undang-undang terkait lainnya. Kami berharap penjelasan ini memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah dan integritas perusahaan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.